Dan ada isyarat, ada hikam di sini. Kita kalau mau mengadakan perjanjian dengan seseorang, itu kita harus lihat orang yang kita adakan perjanjian itu orang baik tidak. Karena kalau dia bukan orang soleh, pasti akan dikhianati perjanjian itu. Makanya di sini Nabi Syuaib tegaskan, saya ini termasuk orang-orang yang soleh. Artinya perjanjian ini tidak akan berubah, karena saya orang yang takut kepada Allah. Ya, saya orang soleh, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang kalau sudah hilang rasa takut kepada Allah, dia dengan mudahnya mempermainkan hukumnya Allah. Seakan-akan dia seorang ulama, seorang kiai, padahal dia sembunyikan itu. Dia orang yang jahat. Kenapa demikian? Karena tidak punya rasa khasyah. Dia tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran dengan jelas Allah nyatakan karakter ulama yang hakiki itu punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah hanya para ulama. Kalau rasa takut ini hilang, ya penampilannya saja ulama. Di depan orang kelihatan baik, di depan kamera baik. Tuh, bicara Al-Quran, bicara hadis Nabi. Tapi di dalamnya, ma'azallah, na'udzubillah min zalik. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, beliau mengatakan, la tal'anu iblisa. Jangan kalian melaknat iblis. Fil alaniyati, di depan orang banyak. Di depan orang banyak dia laknat iblis. Iblis laknatullah. Ini dosa begini dilaknat oleh Allah. Dosa begini besar, dosa begini besar. Tapi dia lakukan di belakang. Itu kata Imam Ali apa? La tal'anu iblisa fil alaniyati. Jangan kalian melaknat iblis di depan orang banyak secara terang-terangan. Wa anta sahibuhu fis sirriyah. Tapi kamu menjadi temannya iblis di saat sendiri. Tidak ada orang, dia jadi iblis. Di hadapan orang dia jadi malaikat. Ya. Dia sendiri dia melanggar semua perintah Allah, larangan Allah. Seakan-akan Allah tidak ada. Tapi di depan makhluk dia takut melakukan itu, takut namanya rusak. Maka orang semacam ini adalah orang yang sudah kehilangan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belajar sama orang ini, murid-muridnya kena penyakit. Murid-muridnya kena penyakit. Sayang sekali di zaman sekarang, ya, nama pesantren yang begitu mulia dirusak oleh oknum-oknum tertentu. Ya, dibawa nama agama, dibawa namanya Rasulullah, dibawa namanya para aulia, para solihin, tapi dia merusak itu. Itu oknum. Ya, banyak guru-guru, banyak kiai-kiai, banyak habaib-habaib yang mereka tulus di dalam berjuang di dalam dakwah. Mereka benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jangan mengeneralisir. Satu oknum ini dipukul rata semua. Oh, berarti pesantren rata-rata seperti ini. Jangan seperti itu. Masih banyak yang baik. Makanya lihat guru itu belajar sama siapa. Ya, jangan lihat pesantrennya modelnya apa, pesantrennya megah gini. Tapi yang pertama kali kita lihat ini gurunya siapa. Yang memegang pesantren ini siapa? Dia belajar di mana? Gurunya siapa? Harus seperti itu. Harus kritis zaman sekarang. Karena zaman sekarang begitu mudah orang membangun sekolah, membangun pesantren. Ya, kadang-kadang belum belajar sudah ada pesantren. Tidak tahu belajar di mana sudah membuka pesantren. Akhirnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya saya secara pribadi saya paling takut punya pesantren perempuan. Paling takut. Bukan karena saya. Ya, kita kalau pakai metodenya para ulama, guru-guru kami punya pesantren perempuan, tapi tidak pernah melihat itu perempuan. Tidak pernah kenal. Karena pakai tabir kalau ngajar. Jadi gak kelihatan. Yang murid-muridnya di situ mereka hanya mendengar suara saja. Ada zaman sekarang pakai proyektor, ya, kelihatan lewat layar, dan tidak ada jabat tangan. Nah, ini yang penyakit nih. Mau jadi kiai, mau jadi ulama, magomnya sudah tinggi katanya, sudah bisa salaman sama santri perempuannya, cium dadanya. Ini gak ada dalam syariat Islam. Itulah yang membuka pintunya syaitan. Tuh. Nabi SAW manusia yang paling suci, tapi Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah menyentuh tangan wanita yang bukan mahramnya seumur hidupnya. Terus datang zaman sekarang, tokoh agama mengatakan kami sudah tidak ada syahwat,
Jadi tidak ada masalah kita jabat tangan dengan santriwati kami. Justru inilah yang menjadi penyebab kehancuran itu. Kalau tidak ada syahwat berarti dia patung. Yang namanya laki-laki tetap punya syahwat. Itu. Maka itu kalau lihat pesantren ada yang seperti itu, jangan masukin santri perempuan, anak perempuan kita di tempat itu. Cium tangan bolak-balik sama kiai, sama ustadz, sama guru, ya. Walau ini santri wanita, itu gak ada di dalam ajaran Islam. Justru itulah penyebab pintunya syaitan. Akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau guru-guru kami, jangankan lihat, itu pakai tabir. Kita dulu kalau mau lewat, mau buang sampah misalnya, kita diperintahkan, ditugaskan membuang sampah. Ada sampah khusus di situ, tempatnya sampahnya santriwati, santri-santri perempuan. Tempat sampahnya, tugasnya laki-laki untuk angkat tempat sampah itu. Tiap kali mau ke sana kita diberikan satu ajaran menyebut lafaz Allah, 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 kode. Jadi ketika ini santriwati mendengar suara kita, Allah, 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 itu mereka lari masuk sembunyi. Sehingga sudah tidak ada orang, tidak ada perempuan di situ, baru kita masuk ambil. Itu guru-guru kami ngajarnya seperti itu. Tapi kita lihat kalau ya di zaman sekarang, saya lihat sendiri, itu muridnya yang perempuan cium tangannya, kiai, cium bolak-balik, ada sampai cium dada. Ini wanita bukan mahram, ya. Dan ini guru ini bukan malaikat. Kalau malaikat gak apa-apa, malaikat tidak ada syahwat, ya. Tapi selama dia manusia, dia punya potensi itu. Maka saddu zari'ah, kata ulama fikih, menutup celah itu lebih baik. Ya, kita kan sering dengar tuh, ya, lebih baik apa namanya, menghindar daripada mengobati, ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu konsep agama kita. Coba lihat ayat-ayat yang menceritakan tentang dosa besar, zina masalahnya. Allah Ta'ala tidak mengatakan jangan kalian berzina, tidak menyatakan demikian. Tapi apa Allah nyatakan? Jangan kalian mendekati zina. Mendekatinya saja tidak bisa. Kenapa? Karena itu pintu masuknya ke zina. Pintu masuknya ke zina. Wala taqrabu zina. Jangan kalian dekati zina. Tidak dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya, jangan kalian berzina. Artinya apa? Mendekati saja dilarang, apalagi berzina. Dan mendekati itulah adalah pintu masuknya terjerumus kepada zina. Di dalam ayat yang lain, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Allah wasiatkan kepada Nabi Adam, kepada Siti Hawa, jangan kalian dekati pohon ini. Allah tidak katakan jangan kalian makan pohon ini. Makna pohon di sini itu bahasa kiasan buahnya. Jangan kalian makan buah dari pohon ini. Tapi yang Allah nyatakan jangan kalian dekati pohon ini. Kenapa? Kalau sudah dekat, awalnya tidak ada niat, tidak ada maksud untuk melanggar. Tapi ketika sudah dekat, disitulah permainannya syaitan. Oh sudah dekat, akhirnya bisa digoda, terjerumus. Itu yang dikatakan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada raja, penguasa, dia punya daerah larangan, ya, daerah larangan. Di situ dilarang kita masuk. Nah kata Nabi, daerah larangan tersebut jangan kalian dekati. Takut-takut kalau dekati terjerumus masuk. Ketika masuk hancur dia. Itu. Nah ini konsep yang sangat baik yang harusnya kita sebagai orang mukmin memegang itu. Jangan sok-sok jagoan. Saya sudah bisa menjaga hati saya, sudah menjaga, ya, saya punya pandangan mata saya. Jadi saya sudah tidak ada pengaruh dengan itu. Ya, selamanya kaum manusia, Allah sudah nyatakan, Nabi sudah nyatakan, pasti akan ada mudaratnya. Pasti akan suatu saat dia terpengaruh. Gitu. Seperti konsep mengatakan, kalau ada laki-laki fil hadis, ada laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berdua-duaan, yang ketiganya syaitan. Dia mengatakan, oh kita tidak akan tergoda, kita berdua kuat imannya. Itu. Nabi sudah katakan yang ketiga syaitan, pasti suatu saat kau terjerumus. Pasti suatu saat kau terjerumus. Nah oleh sebab itu inilah yang diadakan perjanjian. Kita lihat orang soleh ini, kita adakan janji.
Kita lihat pesantren ini guru-gurunya baik, akhlaknya baik. Kita masukkan di situ. Cari tahu, belajar di mana, bagaimana akhlaknya. At-tiba' tasrikut tiba' kata ulama. Karena tabiat buruk itu mencuri tabiat. Dia menularkan. Ini guru tabiatnya buruk. Sombong itu guru, punya sifat kibir. Itu murid yang tadinya rendah hati karena belajar sama dia bertahun-tahun, itu murid jadi sombong. Kenapa? Karena dia menularkan itu. Ya, sifat sombong itu tertular kepada murid-muridnya. Demikian juga kalau ada gurunya orang soleh, orangnya tawadu, orangnya warok, khauf, itu murid akan tertular sifat itu. Berapa banyak kita lihat ya, ada orang belajar puluhan tahun belajar, tapi karena gurunya ini guru yang tidak baik, dia pulang ke sana bukannya jadi baik, jadi jahat. Tapi ada yang gurunya orang soleh, dia belajar di sana tidak belajar ilmu. Sang guru hanya menyuruh dia untuk berkhidmah, cuci kamar mandi, cuci WC. Dia lihat teman-temannya lain belajar, sedangkan dia hanya sibuk di dalam berkhidmah kepada gurunya. Tapi gurunya orang yang warok, orang yang khauf, orang yang zahid, yang abid, yang alim, yang soleh. Ini murid terbesit dalam hatinya, teman-teman saya belajar, saya ke sini hanya berkhidmah, hanya cuci kamar mandi, hanya cuci WC, hanya mengurus urusan guru saya. Teman-teman saya sudah jadi orang alim, saya masih seperti ini. Sang guru dia melihat dengan kasyaf, dengan izinnya Allah Ta'ala, dan dengan kesungguhan khidmah dari murid tersebut, maka di saat itu berdoa kepada Allah, ya Allah tolong berikan dia ilmu. Suruh baca kitab Bidayatul Hidayah. Di bab mukaddimah, kau ingin alim seperti mereka, bahkan bisa lebih dari mereka, kau baca mukaddimah Bidayatul Hidayah, dibaca. Setelah itu cukup, kafa, cukup. Selesai dikatakan cukup, itu Allah berikan futuhul arifin dan ilmu pembuka, ilmu laduni. Dia jadi manusia yang lebih alim dari semua yang belajar tadi. Kenapa demikian? Karena punya ta'alluq, ya, dia berguru dengan orang yang baik dan dia bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Allah bukakan itu. Ulama ini bernama Syekh Ali Baros. Ya, ulama ini namanya Syekh Ali Baros. Gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ya, bahkan sang guru mengatakan, kalau kalian mendoakan saya tapi kalian lupa mendoakan murid saya Syekh Ali Baros, maka doa kalian itu tertolak kepada saya. Kalau mau doa saya sama murid saya juga. Nah, ini sudah dapat cintanya guru. Ya, sudah dapat cintanya guru, itu Allah mudahkan urusan ilmunya, gampang, sesaat. Imam Syafi'i ta'zim dengan Imam Malik. Imam Syafi'i dapat berkah. Itu ngafal kitab Al-Muwatta. Kalau cetakan sekarang kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah, itu kurang lebih ada 5.000 hadis. Ya, sekitar 5.000 hadis Nabi. Dapat berkahnya guru, dapat ridhonya guru. Imam Malik ridho kepada Imam Syafi'i. Imam Malik cinta kepada Imam Syafi'i, sampai keluar dari lisannya Imam Malik, man arada bi ilmin nafis fa alaihi bin Muhammad bin Idris. Siapa yang ingin ilmu agama yang begitu mulia, belajarlah kepada Muhammad bin Idris. Diberkahkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Itu menghafal 5.000 hadis lebih hanya 6 sampai 7 hari. Hafal. Menghafal Al-Quran hanya dalam waktu sesaat. Bahkan gurunya Imam Malik bernama Shihab bin Az-Zuhri dapat berkah dari gurunya, dapat berkah dari para suyukh, guru-gurunya. Allah berikan kecerdasan luar biasa. Ia menghafal Al-Quran 30 juz hanya dalam waktu 7 hari. Dan hifz dan qawiyan, dengan hafalan yang kuat. Kenapa bisa demikian? Barakah, dapat berkah. Gurunya betul, gurunya benar, muridnya juga benar. Ini harus dua-dua nih. Gurunya itu adalah orang soleh, muridnya juga harus orang soleh. Gurunya niat mengajarnya baik, muridnya belajar niatnya baik. Gurunya takut kepada Allah, muridnya juga takut kepada Allah. Kalau ini digabung, terkoneksi. Itu ilmu Allah bukakan. Itu yang disebut dengan futuhul arifin. Allahumma inna nas'aluka futuhal
arifin. Ya Allah, aku meminta kepadamu pembukaan ilmu.